Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat RPP 3 komponen yang sesuai dengan Surat Edaran Kemdikbud Nomor 14 Tahun 2019. Nah, untuk surat edaran tersebut berisi 4 hal, yaitu mengenai penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu penyusunan RPP itu harus bersifat efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Kemudian yang kedua, komponen inti RPP meliputi tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Sedangkan untuk komponen yang lain itu adalah pelengkap saja. Kemudian yang ketiga, sekolah, kelompok guru bidang sejenis, MGMP atau KKG, dan guru pribadi bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP mandiri untuk keberhasilan belajar murid. Kemudian yang keempat, RPP yang telah digunakan dapat pula disesuaikan dengan poin 1, 2, 3. Selanjutnya, apa saja sih langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penyederhanaan RPP yang tadinya terdiri atas 12 komponen menjadi 3 komponen? Nah, ada 3 tahap yang dilakukan. Tahap yang pertama yaitu tahap analisis. Untuk tahap analisis ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu analisis KD atau kompetensi dasar, kemudian materi esensial. Setelah tahap analisis, kita masuk ke dalam tahap desain pembelajaran. Nah, di dalam tahap desain pembelajaran, kita akan menentukan pendekatan dan model pembelajaran. Setelah itu, tahap yang terakhir yaitu tahap asesmen. Di sini kita akan menentukan teknik penilaian maupun bentuk instrumen yang akan digunakan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu tahap-tahap dari yang harus dilakukan dalam penyederhanaan komponen RPP. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap analisis. Nah, di sini analisis kompetensi dasar. Yang pertama kali harus dilakukan yaitu menentukan indikator kunci. Nah, contohnya misalkan saya menggunakan KD 3.5 dan 4.5. Di sini KD 3.5 yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, di sini ada kata kerja operasional menganalisis. Maka ini saya tunjukkan menganalisis. Maka nanti karena kata kerja operasionalnya adalah menganalisis, maka indikator pencapaian kompetensi minimalnya itu adalah C4. Kemudian di sini masih ada beberapa kata kerja operasional yang digunakan yaitu memahami. Nah, di sini memahami itu adalah C2, maka nanti IPK selanjutnya yang merupakan indikator penanda itu adalah C2 minimal. Nah, dari sini kita bisa membuat indikator pencapaian kompetensi yang diturunkan dari KD 3.5. Yang pertama yaitu menganalisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik pada manusia. Kemudian yang kedua, menganalisis proses dan hasil pencernaan secara kimiawi pada manusia. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja operasional memahami. Di sini ketika menjadi indikator maka saya menggunakan kata menjelaskan. Nah, menjelaskan di sini merupakan C2 dan itu setara dengan memahami. Di sini saya jadikan menjelaskan gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan upaya dalam memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia.
Sedangkan untuk KD 4.5 di sini menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi untuk indikator kuncinya yaitu menyajikan kata kerja operasionalnya. Maka kita bisa menggunakan kata menyajikan atau di sini saya menggunakan kata mempresentasikan. Nah, hasil penyelidikan ini bisa menggunakan laporan. Maka di sini saya menggunakan laporan hasil penyelidikan. IPK yang saya gunakan yaitu mempresentasikan laporan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, itu adalah indikator kunci yang ada pada KD 3.5 dan 4.5. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pengembangan indikator pendukung dan pengayaan. Sebenarnya ini masih dalam tahap analisis, hanya saja ini merupakan pengembangan dari indikator kunci tadi. Nah, ada beberapa hal yang bisa dikembangkan. Yang pertama, tadi itu kan menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Sebelum sampai ke menganalisis sistem pencernaan pada manusia, di sini kita juga harus mengenal tentang jenis-jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh manusia, karena nanti jenis zat gizi tersebut itu yang akan dicerna. Maka di sini nanti akan ada tentang identifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian selain itu fungsinya bagaimana? Nah, selain itu, karena di sini ada kata sistem pencernaan, maka kita juga harus mengenal organ-organ sistem pencernaan. Nah, di sini saya menggunakan mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan pada manusia, kemudian bagaimana proses pencernaannya, dan bagaimana fungsi dari organ-organ sistem pencernaan pada proses pencernaan pada manusia. Kemudian untuk KD 4.5-nya yaitu saya buat proses menyajikan hasil penyelidikan itu harus dilalui dari melakukan penyelidikan dulu. Maka saya membuat satu indikator pencapaian kompetensi tentang melakukan penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Kemudian yang kedua yaitu membuat laporannya, laporan penyelidikan, kemudian baru setelah itu mempresentasikan laporan hasil penyelidikan. Ini sebagai indikator kuncinya. Setelah kita mendapatkan indikator pendukung dan pengayaan, maka kita bisa menentukan materi esensial. Nah, dari indikator-indikator yang sudah dikembangkan tadi, maka muncul materi esensial berupa zat gizi, fungsi, dan identifikasinya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai organ pencernaan dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Dan yang terakhir adalah gangguan kesehatan pada sistem pencernaan dan upaya menjaga kesehatan organ pencernaan. Kita masuk ke dalam tahap berikutnya. Kalau tadi di tahap awal yaitu tahap analisis, maka kemudian kita masuk ke dalam tahap desain. Nah, di dalam tahap desain ini kita akan menentukan pendekatan pembelajarannya. Tetapi di sini saya tidak melakukan secara terpisah seperti di tahap analisis tadi. Ini saya langsung jadikan satu dengan asesmennya. Nah, di sini bisa kita lihat dari indikator pencapaian kompetensi yang sudah dibuat tadi, maka kita bisa menentukan tujuan pembelajarannya apa. Nah, di sini saya buat untuk
pertemuan 1 dan 2. Jadi misalkan di sini untuk tujuan pembelajaran di IPK 3.51, 3.52 sampai 3.54. Nah, ini mengenai zat makanan, fungsinya, kandungannya, dan proses penyelidikannya. Maka untuk aktivitas pembelajarannya di sini yang cocok adalah discovery learning. Kemudian untuk penilaiannya ada penilaian pengetahuan maupun keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan bisa melalui tes, bentuk instrumennya yaitu pilihan ganda. Kemudian untuk keterampilan di sini untuk 4.5.1 dan 4.5.3 yaitu tentang melakukan penyelidikan dan mempresentasikan laporan. Di sini bisa dengan menggunakan teknik observasi dan bentuk instrumennya yaitu lembar observasi unjuk kerja. Kemudian untuk 4.5.2 di sini untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu membuat laporan hasil penyelidikan, maka teknik yang bisa digunakan yaitu produk berupa laporan. Kemudian untuk bentuk instrumennya yaitu lembar penilaian laporan praktikum atau LKPD juga boleh. Selanjutnya untuk pertemuan ketiga dan keempat. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya mengenai materi tentang organ-organ sistem pencernaan, kemudian proses pencernaan pada manusia, fungsi-fungsi dari organ sistem pencernaan, kemudian proses dan hasil pencernaan secara mekanik dan kimiawi untuk KD3-nya. Sedangkan untuk KD4-nya yaitu melakukan penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi, kemudian selanjutnya setelah melakukan penyelidikan pastinya membuat laporan, dan setelah itu yang terakhir yaitu mempresentasikan laporan hasil penyelidikan. Nah, untuk aktivitas pembelajarannya di sini juga masih menggunakan discovery learning yang sesuai karena di sini melakukan proses penyelidikan, sedangkan untuk penilaiannya di KD3 itu untuk IPK 3.5.5 sampai 3.5.9 menggunakan tes, kemudian bentuk instrumennya yaitu pilihan ganda. Untuk keterampilan di sini yaitu KD4, karena di sini dia itu untuk 4.5.4 melakukan penyelidikan dan 4.5.6 tentang mempresentasikan laporan hasil penyelidikan, itu menggunakan teknik observasi dengan untuk instrumen lembar observasi unjuk kerja. Sedangkan untuk IPK 4.5.5 di sini untuk tekniknya yaitu produk, bentuknya yaitu lembar penilaian laporan praktikum. Karena di sini produknya itu berupa laporan hasil penyelidikan, berupa laporan praktikum. Kemudian kita masuk ke dalam pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima di sini mengenai gangguan dalam sistem pencernaan, kemudian upaya dalam memelihara kesehatan sistem pencernaan. Nah, di sini untuk KD4-nya masih berhubungan juga dengan kata kerja operasional yang ada di dalam KD4 menyajikan. Nah, di sini untuk proses penyajiannya saya buat dalam bentuk poster. Maka untuk aktivitas pembelajaran yang sesuai yaitu project based learning, yaitu projectnya berupa poster, dan kemudian setelah itu supaya sesuai dengan kata kerja operasional yang ada di dalam KD4, maka di sini ada tujuan pembelajaran yaitu mempresentasikan poster
upaya memelihara kesehatan sistem pencernaan. Nah, kemudian untuk penilaiannya, di sini penilaian pengetahuan sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan teknik tes, kemudian bentuk instrumennya pilihan ganda. Sedangkan untuk keterampilannya, untuk IPK 4.5.7, di sini dengan menggunakan teknik non-tes atau produk. Nah, sedangkan untuk penilaian bentuk instrumennya yaitu lembar penilaian produk. Produknya berupa poster tentunya. Dan kemudian untuk 4.5.8, di sini siswa diminta untuk mempresentasikan, maka untuk tekniknya yaitu observasi, kemudian untuk bentuk instrumennya yaitu lembar observasi keterampilan presentasi. Nah, kemudian ini adalah RPP 3 komponen yang sudah saya susun. Jadi di sini komponen utamanya yaitu tujuan pembelajaran, kemudian penilaiannya apa, dan kegiatan pembelajarannya apa. Karena untuk tujuan pembelajaran tadi sudah dituliskan, maka saya tinggal memindahkan ke kolom ini. Penilaian juga sama. Nah, antara tujuan sama penilaian saya buat sejajar biar lebih mudah untuk mengecek dari masing-masing indikator pencapaian kompetensi itu sudah ada atau belum penilaiannya. Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajarannya ini pun disesuaikan dengan tadi yang sudah direncanakan, yaitu dengan menggunakan discovery learning. Maka di sini untuk sintak proses pembelajarannya dengan menggunakan sintak discovery learning di pertemuan pertama dan kedua. Kemudian untuk contoh dari asesmennya di sini, yaitu ini ada penilaian unjuk kerja yang meliputi dari proses kegiatan untuk melakukan praktikum sama presentasi. Maka di sini ada dari mulai penyiapan alat dan bahan, kemudian proses untuk mengisi LKPD-nya, kemudian sampai proses ke mempresentasikan hasil percobaan. Kemudian dari ini dibuatlah rubrik penilaian unjuk kerja supaya untuk memudahkan proses penilaian ke siswanya. Nah, kemudian untuk asesmen yang selanjutnya yaitu berupa produk. Nah, ini produknya yaitu berupa laporan praktikum, maka ini di sini ada aspek-aspek yang terdapat dalam laporan praktikum apa, dan kemudian dibuat juga rubriknya. Sedangkan untuk keterampilan pengetahuan dengan menggunakan tes pilihan ganda. Itu saja untuk pembuatan RPP 3 komponen. Semoga dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.